pasti dia suka deh. Ya kan? Papa. Ada apa? Kenapa? Ya, lihat. Menurut Papa, ini bagus gak? Yang ini? Yang ini juga nih. Nih. Bagus. Ini juga bagus. Mama mau? Papa beliin ya? Iya, mau Pak. Oh, yang mana? Yang mana? Ini Mama mau beliin buat temen Mama itu Jengwiryo. Tuh, keren. Berarti ini ya, bagus ya? Oh iya, berarti ini bagus banget. Ini aja ya. Ma, Mama ini buat apa sih ngasih sama dia, Ma? Kalau Papa perhatiin, sekarang ini kok Mama deket sama Bu Wiryo? Aneh. Aku tuh sama Jengwiryo udah temenan deket banget, udah sahabat karib gitu. Papa tahu gak, waktu kita ada masalah, itu yang hibur dan kasih saran ke Mama tuh cuma Jengwiryo. Dan bahkan bukan cuma jadi teman baik aja, dia tuh sering kasih hadiah buat Mama. Makanya sekarang Mama mau balas dia, Mama mau beliin kado buat dia, hadiah gitu. Pak, ingat ya, yang namanya sahabat itu harus dijaga. Oke, jadi Papa mau kan beliin yang ini? Oke. Terserah deh. Apa? Papa kenapa sih? Kok kayaknya sensi banget sama teman Mama Jengwiryo? Hah? Gak suka? Kenapa sih? Iya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, Ma. Cuma Papa itu takut aja ya. Dia tuh deket sama Mama, ada maunya. Papa tuh khawatir. Mama tahu kan, Bu Wiryo itu sudah bantu perusahaannya Kusuma. Mama tahu. Tahu kan? Tahu. Iya, makanya. Udah deh Pak, Papa tenang aja, nggak usah takut. Mama tuh nggak akan bahas soal perusahaan sama dia. Udah Papa nggak usah khawatir ya. Lagian juga Mama tuh nggak polos-polos banget untuk dibego-begoin sama dia. Tenang aja Pak. Ya baguslah. Kalau dia itu baik sama Mama. Dong. Jadi yang ini kan Pak. Wow, pilihannya keren banget. Jadi kan beliin? Selamat malam untuk hadirin semuanya. Perkenalkan saya di sini selaku pembawa acara, pemimpin acara untuk pada hari ini. Saya yakin di sini semua rekan-rekan tidak sabar untuk menunggu salah satu narasumber pemateri kita, yakni seorang pemuda tampan, kaya raya, sukses serta merupakan lulusan terbaik dari luar negeri. Mari kita sambut Dante Wiryo Sudirjo. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dante Wiryo Sudirjo. Malam ini saya akan membahas tentang cara mengelola keuangan bagi generasi muda ke depannya agar lebih optimal. Sebagai generasi muda, kalian bisa melakukan pengelolaan keuangan kalian ke depannya dengan cara berinvestasi saham. Ada 5 strategi untuk investasi saham. Yang pertama, kalian bisa menabung saham. Yang kedua, kalian bisa investasi saham. Yang ketiga, value investing. Kamu tuh emang aneh. Sini. Sini. Jangan pakai duduk, kamu tuh kebiasaan loh. Apa-apa terus duduknya. Kenapa bisa sampai ketahuan? Oh, awas ya kalau sampai kamu bilang-bilang kalau itu idenya aku. Liatin aja. Udah, you mah tenang aja lah. Ai ini pinter nyong menyembunyikan sesuatu itu udah urusan Ai. Ai nggak akan sangkut pautin you. Pokoknya you tenang aja. Posisi you aman, oke? Awas ya. Kok sampai ketahuan lagi. Awas. Kopi. Pedro, awas ya. Kalau kamu datang ke kantor saya cuman mau ngeliat-ngeliatin karyawan saya yang perempuan, saya hukum nanti. Maaf suhu. Nggak apa-apa, ya? Iya. Nggak boleh lagi. Oh, jadi bukan cuman aku tuh yang digombalin sama kamu, tapi karyawannya Pak Saka juga digombalin sama kamu. Oh, kamu emang buaya itu loh. Tenang aja Mas Saka, nanti aku yang akan hukum. Ini bisa dihukum yang kayak gini nih biasa. Ini bisa. Atau yang model kayak kayak begini juga bisa. Atau yang begini. Janji itu loh, jangan lagi diulang ya kan? Iya. Maaf ya suhu. Morning, Bu. Morning, Sil. Bu. Ibu tahu nggak?
Sisil semalam ikut seminar saham yang ibu saranin waktu itu. Terus? Yang bawain materi seminarnya tuh ganteng banget loh, Bu. Tebak siapa? Kamu nih sebenarnya mau ikut seminar apa mau ngeliatin cowok ganteng? Siapa emangnya? Dante Wiryo Sudirjo. Pak Dante tuh ngejelasinnya detail banget. Sampai Sisil yang tadinya nggak bisa jadi bisa loh, Bu. Hebat banget sih Pak Dante tuh. Kamu nih sama aja kayak Selin. Jangan sampai kalian berantem ya cuman gara-gara laki-laki itu. Ya enggak lah, Bu. Pokoknya semuanya aman. Oke, udah sana kerja, saya sibuk nih. Saka maaf aku telat nih laporannya. Apa nih? Dit? Saka ini punya aku. Laboratorium? Aku Kenapa aku nggak pernah dikasih tahu? Kenapa, Dit? Aku nggak boleh tahu. Saka aku Dit bercanda kan, Dit? aku Nggak, ini, kamu bilang ini bercanda kan? Ini nggak mungkin kan? Ini bercanda kan, Dit? Saka aku minta maaf sama kamu, Saka. Oke. Aku akan jujur sama kamu. Aku divonis kanker usus stadium 3. Dan hidup aku nggak akan lama lagi, Saka. Nggak mungkin, Dit. Nggak mungkin. Ya aku juga maunya nggak mungkin, Saka. Nggak mungkin, Dit. Tapi kenyataannya kayak gini, aku harus apa? Nggak mungkin, Dit. Nggak mungkin. Saka, aku nggak tahu aku hidup sampai kapan lagi, Saka. Aku yang minta maaf ya. Aku yang minta maaf semua. Aku nggak perhatian sama kamu, Dit. Aku minta maaf ya. Oke. Aku minta maaf sama kamu ya. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Cukup kamu selalu ada di samping aku. Itu udah bikin aku seneng, Saka. Kenapa kamu nggak ngomong sih sama aku, Dit? Kenapa kamu nggak ngomong sama aku, Dit? Aku bukannya nggak mau kasih tahu kamu, Saka. Tapi aku tahu di saat aku kasih tahu kamu, kamu akan sedih. Dan di saat kamu sedih, hati aku juga hancur, Saka. Aku nggak bisa. Tapi aku yakin diagnosis ini pasti ngaco deh. Nah, besok kita harus cek ke dokter, ya? Percuma. Kamu tes dimanapun, semua hasilnya pasti akan sama. Enggak, aku nggak mau tahu. Besok kita harus cek ke dokter. Aku yakin kamu akan kenapa-napa.
Oke, kamu. Ada aku, Dit. Ada aku. Kamu pasti baik-baik aja, Dit. Benar gak sih itu Pasaka sama Budita? Benar, itu Pasaka sama Budita. Halo? Gawat Sil, gawat. Gawat kenapa? Itu, gue liat pakai mata kepala gue sendiri. Kalau Pasaka sama Budita lagi pelukan di ruangannya. Serius loh? Lo jangan ngada-ngada ya. Bener, lidah gue kebakar deh kalau gue bohong. Yaudah, pokoknya kalau lo ngeliat apa-apa lagi, pokoknya lo kabarin gue ya. Siap. Oke, thank you. Enak banget di rumah, gak ada yang gangguin, badan lagi capek. Damai deh rasanya. Siapa sih? Ganggu aja. Lagi enak-enak juga. Ya ampun Riri, dari tadi Mama tuh ting-tong kalian denger apa? Dari tadi loh Mama. Mama kok kesini gak ngabarin Riri sih? Kenapa lagi? Rumah kok kayak kapal pecah sih? Kau makan ini sampah loh ini. Hah? Gimana sih kamu tuh? Iya, Ma, nanti diberesin kok. Sabar dong, Ma. Mentang-mentang jauh dari mertua, jadi kamu malas-malasan kayak gini ya? Hah? Enggak, bukan perkara itu, Ma. Riri cuma capek aja hari ini. Kan Riri habis pemotretan, jadi ya nggak apa-apa lah, Ma, malas-malasan sedikit. Alasan aja. Padahal tinggal ngerjainnya, was. Gak sampai 30 menit, beres, bersih. Kamunya aja males. Sil, Hai Bu. saya mau meeting hari ini sama Pak Dante, sama Selin, Sisil juga dan karyawan lain. Jadi kamu tolong siapin konsumsinya ya. Baik Bu. Makasih. Misi Bu. Kasihan banget Bu Ariana. Kayaknya baru aja kemarin mereka baikan. Kayak Pasaka sama Dito udah bertingkah lagi aja. Apa aku kasih tahu aja ya ke Bu Ariana? Aduh enggak. Aku nggak boleh langsung percaya karena kemarin aku udah bikin masalah soal hoax Dita hamil. Sekarang aku harus cari tahu ada apa lagi di antara Pasaka dan Dita si ular pelakor itu. Ma, sebentar deh. Ma, ini kenapa telurnya buru-buru dimasukin? Ini kan buat isian, Ma. Udah sama aja, dicampur aja dari sekarang. Kenapa sih? Enak juga kok rasanya nanti. Ma, tapi kan di buku resep nggak kayak gitu caranya. Riri ambil ya. Jangan dong. Udah, ngapain sih ngikutin pakai buku-buku resep gitu? Udah ikutin Mama aja deh, ya. Pakai ini juga ya. Ma, itu kenapa isian ayamnya nggak ditimbang dulu sih? Kan harusnya sebanding, ditakar dulu. Kalau semisalnya ayamnya itu 100 gram, ya harus 1:4 gitu. Udah pakai feeling aja. Tetap aja rasanya tuh enak, malah lebih enak. Ya kan?
Enggak kayak gitu, Ma. Maksudnya kalau misalnya sebanding tuh kan nanti rasanya bakal enak. Percaya deh sama Riri. Ini menurut resep-resep yang ada di buku-buku terkenal itu loh. Beneran loh, Ma. Orang-orang pada pakai buku resep itu loh, Ma. Reviewnya bagus lagi. Yaudah. Kamu bikin sendiri baksonya ya. Gimana sih kamu diajarin, dikasih tahu malah nggak mau. Kamu lebih percaya sama buku resep dibandingin sama ketua sendiri. Kayak sama Mama. Udah. Mau pulang aja. Batuin kayak gitu. Aduh, bikin capek aja. Oke, kalau gitu saya mau melanjutkan pembahasan kita kemarin untuk brand ambassador Ariana Glow for Men. Kemarin saya sempat mengajukan ke Bu Ariana untuk menggunakan brand ambassador wajah orang biasa, tapi ternyata Bu Ariana tidak setuju. Saya punya ide lain. Gimana kalau kita menggunakan Bapak Dante untuk menjadi brand ambassador Ariana Glow for Men? Karena buat saya, Pak Dante cocok. Bapak Dante ganteng, cool, dan karismatik. Gimana? Saya setuju. Sisil juga setuju. Pak Dante cocok banget buat jadi BA. Siap, oke kalau gitu. Mayoritas dari kita semua di sini setuju kalau Pak Dante menjadi brand ambassadornya. Sekarang coba kita tanya ke Bapak Dante. Saya setuju. Ya karena saya yakin dengan wajah saya yang cool ini, saya mampu menggait klien dengan sangat mudah. Oke, sorry. Sorry semuanya, interrupt. Sedikit. Saya belum bilang saya setuju. Emang gak ada rekomendasi lain selain Bapak Dante? Kenapa Anda bicara seperti itu? Anda masih meragukan saya? Bukan meragukan, ini lebih ke... Biasanya memang kita kalau untuk mau memilih brand ambassador ya, itu ada beberapa pilihan. Jadi bukan cuma satu aja pilihannya. Saya minta ada beberapa pilihan selain Bapak Dante. Ada nggak yang lain pilihannya? Ibu Ariana yang saya hormati, saya mau tanya sebenarnya. Dari kita semua di sini setuju kalau Bapak Dante menjadi brand ambassador Ariana Glow. Tapi hanya Bu Ariana loh yang tidak setuju. Kalau memang kita mau cari brand ambassador yang lain, buat saya itu akan memperhambat waktu kita untuk launching produk baru ini. Betul. Saya nggak mau tahu. Saya minta rekomendasi lain selain Bapak Dante supaya ada pilihan yang bisa saya pertimbangkan. Dah. Kenapa sih Bu Ariana sensi banget? Padahal kan Pak Dante juga cakep, cocok buat jadi model. Silakan duduk Pak, Bu. Gimana dok? Udah ada hasilnya? Menurut hasil pemeriksaan, Ibu Dita terkena kanker usus stadium 3, Pak. Bisa sembuh kan dok? Bisa, Pak. Meski memang agak susah, tapi saya sarankan untuk Ibu Dita menjalani kemoterapi. Karena kalau sudah stadium 3 seperti ini, tidak bisa langsung diangkat. Jadi, Ibu harus menjalani kemoterapi, lalu nanti jika sel kankernya sudah mengecil, bisa kami angkat dengan pembedahan. Dok, saya mohon lakukan yang terbaik buat orang yang berharga di hidup saya ini, dok.
Baik, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Sembuh. Lo tuh kenapa sih sebenarnya? Kayaknya gue tuh salah mulu di mata lo, Rin, gak pernah bener. Gimana produk kita mau dipercaya di luar kalau lo sendiri pun gak percaya sama gue? Bisa ketok pintu dulu nggak nanti? Lain kali sebelum masuk. Oke. Next gue bakal ketok pintu dulu sebelum masuk ruangan lo. Tapi gue masih bener-bener gak terima, Rin, sama lo. Kenapa semua ide yang gue kasih ke lo tuh mental, seakan-akan gak ada yang bener? Sampai lo sadar gak? Lo ninggal di meeting lo. Tanpa lo sadar lo malu-maluin gue, Rin. Sekarang gue tanya, yang gak profesional di sini lo atau gue? Oke, gue salah. Soal itu gue salah. Gue keluar ruangan meeting dengan cara yang salah. Tapi please, tolong dong. Lo kasih rekomendasi satu lagi, jangan cuma Dante doang. Itu aja permintaan gue sama lo. Gue masih gak bisa terima alasan lo nih. Gue bingung kekurangannya Dante di mata lo tuh apa sebenarnya. Itu udah cocok lo menurut gue, Rin. Dan ditambah, itu bisa ngepres budget kita. Itu poin utamanya. Nggak gini, maksudnya tuh lo kasih rekomendasi satu lagi. Atau enggak beberapa rekomendasi aja, jangan cuma Dante doang. Maksud gue jangan mentang-mentang lo deket sama Dante, terus pilihan lo cuma Dante. Itu aja masalahnya. Oh, itu poinnya. Lo ngomong dong sama gue, itu poinnya. Dari semua masalah ini ternyata lo gak suka gue deket sama Dante kan? Karena itu berarti. Jadi lo gak ngelihat ide yang gue kasih ke lo, Rin. Lo gak ngelihat konsep itu. Kecewa gue sama lo. Pak Dante, Ya. ini ada dokumen yang harus Bapak tandatangani. Saya senang banget loh Pak, bisa dekat sama orang-orang sukses seperti Bapak. Waktu ngisi seminar kemarin keren banget loh Bapak di sana. Saya emang selalu tampil keren. Ada lagi yang harus saya tanda tangani? Enggak Pak. Yaudah kalau gitu saya duluan ya. Pak Dante. Ya. Kalau Sisil tanya-tanya soal saham, boleh ya Pak ke Bapak? Soalnya Sisil harus nanya sama orang yang berpengalaman. Ya. Boleh aja. Tapi kalau saya ada waktu ya. Yaudah saya harus pergi sekarang karena Salim udah nungguin saya di restoran. Oke.